Di situnya hotel-hotel ketika para jemaah umroh ataupun jemaah haji sebelum corona ya, banyak dari Indonesia yang menempati hotel ini. Nah, beginilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zainullah, yang mana pada kesempatan sore ini saya akan datang ke salah satu tempat yang mana tempat tersebut bersejarah yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Tempatnya begitu sangat dekat sih dengan Masjidil Nabawiyah yang disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah sekarang berada di sana ya, berada di sana. Ada taman ataupun pohon-pohon yang warna hijau. Disitulah yang disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Kan tetapi sekarang ini ditutup ya, ditutup, dan juga di situ ada pelataran yang baru yang nantinya insyaallah akan ditempati oleh para jemaah-jemaah untuk sholat ataupun duduk santai-santai yang berada di pelataran Masjidun Nabawiyah. Oke, para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya agar lebih luas, lebih tahu informasi dan notifikasi dari channel Hildan Hosi. Oke, kita akan lanjut ke sana untuk datang ke Sakifah Bani Sa'idah. Untuk selanjutnya saya akan mencari di mana sih tempat jalannya untuk masuk, karena di situ ada salah satu jemaah yang bisa masuk untuk lewat dari sana terus masuk jalan langsung tembus ke Masjid Al-Ghamamah. Insyaallah saya akan mencari pintunya tersebut di manakah berada untuk bisa memasuki Sakifah Bani Sa'idah. Dan juga sekarang di pelataran haram ini, Masya Allah, tabarakallah, sekarang nih sudah payungnya mau tutup ya, payungnya mau tutup, silakan dilihat. Nah, ini payungnya mau ditutup, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau sore payungnya akan tutup karena kalau malam tuh nggak panas ya. Cuman kalau pagi sekitaran jam 6 ataupun jam 7 payung ini akan buka untuk jamaah agar tidak panas dari terik panasnya matahari. Nah, kita lihat semuanya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan selanjutnya saya akan datang ke salah satu tempat yang tadi sudah disebutkan, yaitu Sakifah Bani Sa'idah yang berada di sana. Itu yang ada pohon-pohon yang warna hijau. Nah, pohon-pohon yang warna hijau, disitulah tempat Sakifah Bani Sa'idah. Sekaligus di situ khalifah pertama kali yang dilantik, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk masuk ke sana mencari di manakah jalannya untuk masuk, karena tempatnya ini ditutup ya. Akan tetapi banyak jemaah yang masuk tadi lewat pelataran-pelataran yang dekat dengan Sakifah Bani Sa'idah tersebut. Itu sudah tutup semuanya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, begitu indahnya kota Madinah Al-Munawwarah ini. Yang rindu dengan kota Madinah Al-Munawwarah, ziarah di kota Madinah Al-Munawwarah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk secepatnya datang ke kota Madinah Al-Munawwarah ini, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beribadah di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya saya akan keluar lagi, yaitu di pintu 328 ya. Dulunya ini nomor pintu kalau nggak salah pintu 16 ya, pintu 16 sekarang sudah diganti menjadi pintu 328. Next video untuk selanjutnya ya, untuk mencari pintu yang akan masuk ke Sakifah Bani Sa'idah. Nah, sahabat dari Zainullah, alhamdulillah sudah masuk di pelataran haram yang baru ya. Tadi masuknya lewat ini nih, lewat di sini tadi. Di sini lewatnya nanjak dikit. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di pelataran yang baru di sini. Masya Allah, tabarakallah. Dilihat dari sini nih, kota Madinah ataupun Masjidun Nabawiyah sangat indah dan indah. Inilah kedua tanah suci yang berada di kota Madinah. Yang pertama adalah kota Mekah Al-Mukarramah, dan yang kedua adalah kota Madinatul Munawwarah.
yang banyak orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang datang ke kota ini untuk berziarah ke makam nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat, sekarang sudah sampai di Sakifah Bani Sa'idah, yang mana insyaallah sepatah ataupun sedikit saja, sedikit banyaknya akan memberi sejarah tentang Sakifah Bani Sa'idah ini. Nah, tapi sekarang tidak boleh masuk ya. Dulunya bisa masuk di sebelah sana, tapi sekarang sudah ditutup. Kita dilihat dari luarnya saja. Apakah sih sejarah dari Sakifah Bani Sa'idah ini? Sakifah Bani Sa'idah yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Bani Sa'idah adalah salah satu kabilah penduduk asli Madinah, atau yang dikenal sebagai golongan Ansar. Bani Sa'idah merupakan keturunan Khazraj atau Bani Sa'idah ibni Ka'ad ibni Khazraj ya. Terus juga perkampungan terletak di sebelah barat laut Masjid Nabawi ataupun yang disebut dengan Madinah. Salah satu peristiwa penting yang melibatkan Bani Sa'idah adalah peristiwa membaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar duduk di Sakifah Bani Sa'idah untuk berunding menentukan khalifah sebagai pengganti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengajukan dua nama, yaitu yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abi Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an sebagai calon khalifah. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an justru mengajukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah, mengingat Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat tertua paling awal memeluk Islam serta selalu menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada kondisi sangat kritis seperti pada peristiwa di Jabal Sur. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dan juga di sini adalah ulasan Umar bin Khattab radhiyallahu an didukung oleh kaum Ansar, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah yang pertama. Ini merupakan model demokrasi al-Islam yang mampu menghasilkan pemimpin yang jujur dan amanah, hasil didikan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat semakin dekat ya, karena tidak bisa masuk, ditutup pintunya sekarang. Lihat di sini. Nah, di sinilah. Masya Allah, suaranya burung juga bagus. Keras suara burung, apa ini namanya? Oh, enggak tahu lah. Nah, sekaligus di sini yang tadi disambung lagi, Sakifah Bani Sa'idah saat ini dijadikan taman oleh pemerintah Saudi sebagai peringatan atas kejadiannya penting tersebut. Sebuah plang berwarna merah dulunya, sekarang di sini dulunya ada plang yang berwarna merah, tapi nggak tahu sekarang di mana plangnya ya. Di sini ada plang yang berwarna merah. Di mana ya plangnya? Letaknya di jauh dari Masjid Nabawi, tinggal menyeberang jalan di sebelah barat pagar masjid. Hanya tidak semua orang memperhatikan plang tersebut. Objek sejarah lain yang dekat Sakifah Bani Sa'idah adalah sumur Bani Sa'idah, di mana Nabi sering mengambil air sumur tersebut, dan Masjid Ali bin Abi Thalib yang berada di sana. Insyaallah nantinya kita akan ke sana untuk melihat seperti apakah Masjid Ali bin Abi Thalib. Untuk sumur ini saya tidak sempat mencari tempat persisnya, mengingat saat ini kondisi dan situasinya lagi ditutup semuanya. Oke, sahabat dari Zainallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sejarah singkat dari Sakifah Bani Sa'idah, di mana di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang waktu pertama kalinya dilantik oleh para sahabat Ansar ataupun sahabat Muhajirin yang merunding untuk siapakah sebagai pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin yang berada di kota Madinah ataupun yang akan menjadi khalifah. Yang tadi sudah dijelaskan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang dilantik untuk menjadi khalifah yang pertama. Dan juga kita lihat kembali seperti apakah
Masjid Ghamamah dan seperti apakah Masjid Sayyidina Ali. Ya, kita insyaallah akan datang ke sana untuk yang rindu dengan situasi di pelataran Masjidil Haram ataupun yang disebut dengan Masjidun Nabawiyah ya. Karena di sini Masya Allah tabarakallah sekarang sudah mulai banyak para jemaah-jemaah yang datang ke kota Madinah ataupun yang umroh ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Sekarang alhamdulillah itu sudah membludak ya, sudah membludak 75% sudah normal yang ada di kota Saudi ini. Semoga Indonesia cepat menyusul, bisa pulih kembali, corona cepat hilang dan juga larangan-larangan cepat dicabut oleh kerajaan-kerajaan yang berada di Arab Saudi ini. Oke, para sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Masjid Ghamamah. Yang rindu dengan Masjid Ghamamah nantinya insyaallah OTW ke sana, tapi jangan lupa di subscribe dulu, lalu tekan tanda loncengnya agar saya semangat untuk memberi informasi-informasi di sekitaran Masjid Madinah dan juga Masjidil Haram yang berada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Check it out video untuk selanjutnya jalan-jalan di sore ini. Nah, inilah sudah dekat dengan Masjid Ghamamah yang berada di sana. Di sini nih Masjid Ghamamah. Terus ini adalah Masjid Sayyidina Ali. Terus ada satunya sebelah belakangnya dari Masjid Sayyidina Ali adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar. Dalam sejarahnya ataupun dalam yang diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sholat Idul Adha ya. Jadi di sana dijadikan lapangan dan juga karena di situ dekat dengan rumahnya Sayyidina Abu Bakar dan juga dekat dengan rumah Sayyidina Ali yang sekarang sudah menjadi masjid ya. Karena kalau tempat-tempat yang bersejarah di sini monumennya adalah masjid, bukan patung ataupun yang lain-lainnya seperti yang berada di Indonesia. Dan ini Masya Allah tabarakallah, di sini dulu pintu nomor 13 kalau nggak salah ya, pintu nomor 13 yang sekarang menjadi nomor 320. Dan juga di sinilah sebelum dibongkar dan juga sebelum dijadikan tempat pelataran, di sini dulu adalah museum ya, Mushaf Al-Quran, museum Mushaf Al-Quran yang sekarang sudah menjadi pelataran haram sampai ke sana dekat dengan hotel Hayah Gold Hotel. Di situ ada Hayah Gold. Biasanya jemaah-jemaah Indonesia ada yang ditempatkan di sana. Dan juga kalau jemaah dari Indonesia yaitu pada musim haji banyak yang ngeblok hotel yang sebelah sini ya. Banyak yang ngeblok hotel di sebelah sini untuk para jemaah haji yang dari Malaysia. Nah, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Masjid Ghamamah. Masya Allah di sore ini adem ya, meskipun agak panas sedikit. Adem, bagus, indah pemandangan dan sekarang sudah rapi. Di sini dulu juga pasar ya. Di sini juga dulu pasar yang sekarang sudah menjadi pelataran. Kalau jemaah yang sudah umroh, yang sudah membeli oleh-oleh dari kota Madinah dan datang ke tempat ini, di manakah sih dulu pasar tungging? Kata orang Indonesia bilangnya pasar tungging. Nah, disinilah tempatnya dulu yang dinamakan pasar tungging. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang disebut pasar tungging. Oke? Nah, karena jalannya ditutup, kagak ada jalan seperti tadi pas mau lewat. Oh, ada ini bisa, insyaallah bisa untuk masuk agar bisa melihat Masjid Ghamamah. Nah, disinilah kita akan masuk untuk datang lagi. Kabar baik. Apa sindar kamu? Wah, sama-sama. Sama-sama, Bos. Nah, kalau dilihat dari sini pelataran Masjidin Nabawiyah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, begitu sangat indah.
Yang kita tadi datang ke Sakifah Bani Sa'idah berada di sini nih. Pohon yang hijau ya, yang hijau itu disiram tiap hari oleh petugasnya agar tumbuh dan subur, karena di sini tuh jarang hujan, mungkin setahun sekali hujannya ataupun setahun 2 kali hujannya ya. Maka setiap hari oleh petugas disiram untuk tidak kering daunnya ya, untuk tidak kering daunnya. Masya Allah, tabarakallah. Lihat semuanya para jemaah yang dimuliakan Allah, peraturan haram yang baru ya. Di sini kalau malam ini lampunya hidup. Nah, seperti di sana nah sudah hidup kembali lampunya karena sore ini. Dan juga kalau malam pemandangannya sangat indah ya, sangat indah. Kita akan masuk di sini untuk datang ke Masjid Ghamamah. Ting ting. Di sana tadi harus loncat pagar ya, pagar seperti ini agar bisa masuk ke Sakifah Bani Sa'idah. Tapi yang di luarnya saja di Sakifah Bani Sa'idah. Kalau ke dalamnya tidak bisa karena ditutup pintunya. Oke. Dipercepat agar cepat sampai karena sebentar lagi akan maghrib ya. Nah, buru-buru untuk mengejar waktu sholat maghrib di Masjidun Nabawiyah ini. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat dari Hildan Khosi. Nah, inilah Masjid Sayyidina Ali ya, yang warna putih. Dan juga ini para jemaah ingin masuk ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan ataupun menunggu untuk sholat maghrib ya. Karena sekarang di sini sudah jam 17.52. Di situ adalah Masjid Sayyidina Ali dan di situnya hotel-hotel ketika para jemaah umroh ataupun jemaah haji sebelum corona ya. Banyak dari Indonesia yang menempati hotel ini. Nah, beginilah suasana kalau sore di Masjidun Nabawiyah. Masya Allah, tabarakallah, sangat indah ya. Ini semuanya bersemangat untuk datang ke Masjidun Nabawiyah karena ingin mendapatkan pahala, yaitu 1000 pahala apabila kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnahnya. Juga kalau sholat berjemaah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebanyak 100.000. Sebanyak 1000. Kalau yang 100.000 berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, di sini kalau mau masuk ke Raudah, nah di situ ada yang disebut dengan pintu Babus Salam ataupun Babus Salam ya. Gate Babus Salam. Di sana yang disebut dengan Gate Babus Salam. Dan insyaallah nantinya ataupun besok ya, besok jadwal saya untuk masuk ke Raudah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sekarang ini harus pakai i'tamarna ataupun tawakalna untuk bisa masuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini dulu ya, apakah bisa masuk atau enggak ke Masjid Ghamamah. Oh, kayaknya harus muter ya. Nah, di sini sekarang sudah dijadikan tempat parkir. Sudah dijadikan tempat parkir. Sudah tidak bisa lagi untuk menyeberang ya. Nah, dari sini saja inilah yang disebut dengan Masjid Ghamamah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Adha bersama para sahabat-sahabat ataupun bersama dengan umatnya. Kenapa di sini disebut dengan Masjid Ghamamah? Karena tatkala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, maka semua yang berada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepanasan. Di situ ada salah satu dari sahabat Rasulullah mengeluh dan juga berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya didoakan diturunkan hujan. Maka di situ ketika Rasulullah mendengar perkataan tersebut, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diturunkan hujan. Dan juga apa yang terjadi tatkala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berdoa, maka datanglah awan untuk menaungi
para jemaah-jemaah yang mendengarkan tausiahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ketika ingin sholat Idul Adha ataupun setelah dari sholat Idul Adha. Ya, para sahabat yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, di sini nih sekarang harus pakai tawakkalna untuk bisa masuk ke Masjidun Nabawiyah. Seperti apakah tawakalna tersebut untuk memasuki Masjidun Nabawiyah? Kita lihat ya. Nah, seperti ini nih tawakalnanya ataupun begini nih. Kita akan perlihatkan ke petugasnya bahwasannya kita sudah divaksin ya. Dan juga alhamdulillah saya sudah 2 kali vaksin yang berada di kota Saudi ini. Jadi kalau sudah divaksin itu bisa mengambil tiket untuk mendaftar ibadah umroh ataupun mendaftar ziarah kota Madinah Al-Munawwarah ini. Ya, kita akan masuk, perlihatkan tawakalnanya. Alhamdulillah guys, yang diperiksa hanya di sana. Kalau di sini enggak, bebas ya. Bebas yang diperiksa. Terus langsung masuk dari pintu berapa ini? Pintu 316 ya. Pintu 316. Kalau lurus ke sana menuju ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jadwalku yaitu besok pagi ya, besok pagi jam 7 daftarnya untuk masuk ke Raudah, Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah yang rindu dengan kota Madinah Al-Munawwarah, silahkan lihat ya di channelnya Hildan Hosi ini ya, di channelnya Hildan Hosi, agar kangennya itu tercapai ketika melihat video ini. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Meskipun agak gerah dikit ya, tetapi ada air yang keluar dari kipasnya, betul keluar semuanya, sehingga agak lumayan dingin sedikit. Ini masih kosong, nantinya kalau di sana penuh ya, di sini akan diisi. Nah, di situ tadi yang saya tadi sudah masuk ya, untuk Sakifah Bani Sa'idahnya lumayan agak melompat dari trotoar tadi ya, ataupun tembok yang agak begitu besar supaya bisa masuk ke Taman Sakifah Bani Sa'idah. Sekarang sholatnya masuk dari pintu depan agar nanti gampang untuk kembali lagi ke hotel. Oke, sahabat Zainullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk sore ini mudahan dulu ya, karena sebentar lagi akan menjelang maghrib ya, dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar lebih luas dan saya semangat untuk berbagi informasi tentang sejarah-sejarah yang berada di kedua tanah Haramain, kota Mekah dan juga kota Madinah Al-Munawwarah. Oke, sekian dan terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.